Oke, selamat pagi sobat otomotif. Jadi ini ada relay valve ya, relay valve punya Hino ya, punya Hino 500. Jadi video sebelumnya saya sudah pernah ya, cara ganti rem parkirnya sudah pernah. Cuma kali ini saya akan membahas cara kerjanya, juga yang sering kerusakan penyebabnya apa. Saya akan bahas semua ya. Mungkin cukup mudah ganti rem parkirnya, tapi kenapa kok setelah diganti kadang masih sering bocor? Kenapa juga bentar-bentar kok rusak? Jadi nggak bisa bertahan lama. Kenapa itu ya? Oke teman-teman, ini jadi sudah saya bongkar ya, seperti begini. Jadi yang sering rusak di bagian ini ya. Nah, ini bagian piston di bagian bawah. Jadi saya kasih tahu ya cara kerjanya dulu. Ini ada angka 4, angka 1, angka 2 ya. Angka 1 ini dari tabung angin ya, angin langsung. Dan angka 2 ini angin output ya, angin output yang arah ke chamber, Jadi, dan angin 4 ini angin output dari pedal rem. Jadi ketika pedal diinjak, output pedal akan mengeluarkan angin ke arah ini ya, jalur nomor 4 ini. Setelah itu dia mendorong piston besar, mendorong ke bawah. Setelah mendorong, dia akan menekan piston ini. Karena ini sudah tertekan, jadi angin langsung yang dari angka 1 akan langsung keluar di angka 2. Jadi fungsinya relay ini, kenapa kok nggak dari 4 langsung ke 2 aja Bang? Jadi gini, karena angka 4 ini keluarnya dari pedal rem ya. Kalau dilangsungkan bakal menurun tekanannya, apalagi letak chambernya di belakang, pedalnya di depan. Jadi dibantu pakai ini, dibantu pakai relay ini, biar angin langsung yang dari tangki tekanannya lebih besar, bisa langsung masuk ke 2 melalui nomor 4. Jadi nomor 4 ini untuk pendorongnya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, ini pendorong bagian ini ya, lubangnya. Jadi ketika angka dari pedal ini keluar angin dari nomor 4 masuk ke sini, keluar dari sini, dia akan mendorong piston ini. Oke, piston ini akan mendorong ke bawah. Nah, untuk bagian piston bawah ini, sini ada per ya teman-teman. Nah, ini angin langsungnya ya, angin langsungnya keluar dari samping sini, dari samping sini dan ini seperti begini ya. Nah, ini angin outputnya ya. Jadi ketika ini ditekan dari pedal, ini turun, udara akan keluar dari samping sini, keluar ke atas menuju ke ini, menuju ke output nomor 2. Lo ada pertanyaan, kenapa Bang kok karet ini sering rusak ya? Jadi karet ini karena emang langsung ketemu kayak gini ya, apalagi udara yang masuk ke sini nggak murni udara saja, jadi ada yang campur oli, kotoran dan sebagainya. Kalau bisa kena kerikil juga bisa ganjel. Jadi dia nggak bisa nutup ke sini, ke bagian ini nggak bisa nutup. Jadi ketika ditekan, dia akan lepas gini, udara akan keluar ke sini, lalu masuk ke sini. Karena Hino 500 ini sudah ciri khas banget ya, kalau air dryer jarang dibersihkan, biasanya banyak olinya yang keluar dari kompresor, itu banyak olinya. Jadi oli kena karet jadi kayak gini ya, hancur kayak gini. Terus permasalahan lainnya apa? Jadi ini penyebabnya ya, yang bocor sering keluar dari sini.
penyebab masalah lain ada lagi ya, ketika sudah diganti tapi masih bocor dari sini. Nah itu penyebabnya bisa juga dari chamber ya, chamber yang bocor. Jadi ini kan ke arah chamber ya, kalau chambernya bocor harusnya ini keluar ke arah chamber, dia anginnya balik ke sini, kedua ya, karena ini di sini dua ini kosong ya. Nah seperti begini ya, masuk di bagian ini dia akan masuk bagian sini, bagian tengah. Sebenarnya mainnya ini di bagian sini, outputnya di bagian sini. Ini enggak ada udara ya yang sini, hanya untuk angin buang aja. Berhubung karena kemasukan udara dari angka 2, dia akan masuk. Nah karena kan ini ditutup gini ya, nah ini naik ke atas, jadi dia udara yang ke sini nabrak sini, lalu keluar ke bagian tengah sini, tembus dan keluar dari buangan. Dari pembuangannya keluar udara. Nah itu biasanya dari chamber, makanya kebocoran ini juga bisa dari chamber, juga bisa dari repar kitnya. Jadi nggak mesti dari repar kitnya. Kalau kita merasa sudah pernah diganti, jarak masih 2 minggu atau 1 minggu masih bocor, sedangkan pemasangan kita sudah yakin pasti bagus, bisa jadi dari chambernya juga yang bocor. Chamber double biasanya yang sering bermasalah, udaranya bocor masuk ke sini. Kedua, karena angka 2 ini seharusnya outputnya harusnya mengeluarkan udara, jadi bukan masuk ya. Kalau masuk dia akan keluar ke sini lalu melewati atas ini kan, ini gini ya. Nah dia akan masuk ke sini, ruangan ini, dan keluar dari sini. Karena ini enggak didorong sama piston bagian atas, enggak kedorong, jadi dia akan masuk ke sini. Seperti begitu mekanismenya. Untuk pemasangannya cukup mudah ya, sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau karet rusak kayak gini biasanya kita ganti repar kit, itu dapat karet ini, o-ring ini juga, o-ring semua samping ini. Ini ada 2 ya teman-teman. Untuk di bagian relay valve ini, untuk bagian rem depan biasanya ketika kita lepas gini ada pir besar. Nah pir besar ini biasanya untuk rem depan bagian setir ya. Rem depan setir ini kenapa harus ada pir? Biar dia ketika dapat udara dari brake valve, ketika turun dia nggak langsung turun, dia tertahan oleh pir dulu. Jadi yang turun ya nggak ada pirnya dulu, kan ada 2 ya, bagian depan sendiri, belakang sendiri relay valve-nya. Jadi ketika dia turun menekan piston ini, dia nggak langsung turun karena ada pirnya. Nah itu biasanya untuk pengereman bagian depan, bagian roda depan ya, bagian roda depan. Kalau dia terlalu duluan turunnya, nanti remnya roda depan dulu yang mengerem, dan itu nggak boleh, nanti rem belakangnya nggak makan. Jadi perhatikan ya, untuk kalau pembongkaran langsung 2 kita perhatikan, kalau yang ada pirnya kembalikan ke asalnya. Seperti begitu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasan saya kali ini untuk relay valve ya, relay valve Geno 500. Oke, sekian teman-teman untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.